الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف همومنا واقضي ديوننا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وببركته والكرامته علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، بساه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita ditakdir dan Gusti Allah diberikan kesehatan, sihah wal afiyah, diberikan keselamatan, kita berada di awal bulan Rajab. Muka-muka awal bulan Rajab ini setia kefokusan dekat kita, dan setiap gerak langkah kita setelah hari ini hingga kulaban panjenengan Paleman ke hadirat Allah, muka-muka terosa fokus sareng Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keberuntungan, dipenuhi dengan keberkahan fid dunya hatta al-akhirah, muljah ontong sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setiap bulan atau setiap sesuatu akan mulia ketika sesuatu itu disandingkan atau berada berdampingan dan melekat dengan sesuatu yang mulia. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah? Masuk dalam salah satu arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Karena bulan Rajab ada kaitannya dengan Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunaini wa Thaqalain, Sahibil Taj, Sahibil Mi'raj, Sahibil Buraq, yaitu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi. Timun berhubungannya dengan kanjeng Nabi, maka ikut mulia. Gua yang awalnya tidak ada harganya dan tidak ada nilainya, tapi ketika gua itu dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkhalwat di tempat itu, namanya Gua Hira, dan sampai sekarang akan menjadi situs sejarah dan terkenal. Kenapa? Emulji'aki, karena kenika ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bulan Rajab berkaitan dengan peristiwa yang dahsyat engki kak dinto Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa itu merupakan peristiwa kemuliaan bagi Rasulullah, maka bulannya yaitu juga ikut mulia. Hajar Aswad ini adalah batu biasa, beto biasa, beto celang, tidak harum, biasa. Makanya kenapa sahabat mencium? Karena beliau sahabat melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Aku batu tidak akan mencium engkau, kata Sayyidina Abu Bakar. Ketika
aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau. Setiba tong ni ada nilai ya montak setting ban kuste kanjeng Nabi. Karena Rasulullah yang pertama mencium, maka banyak orang berbondong-bondong ingin mencium Hajar Aswad. Ketika betul biasa. Tapi akan menjadi mulia ketika bersentuhan dengan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Recep, bulan Mulja, karena bersentuhan dengan peristiwa agung yang dialami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita setuju yang mengambil barakah rahasia di balik rahasia bulan-bulan Recep sebagai ida lemah. Moga-moga kula buan panjenengan miluah barakah karamah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita, tabarrukan kita, selama bulan Rajab kita akan mengkaji sejarah yaitu Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita besok akan mulai mengaji kitab khusus yang mengkaji tentang sejarah baginda Nabi. Saat ini saya akan mengawali dengan kita mengaji yaitu firman Allah di dalam surah Al-Isra. Nah, ya. Jadi dinamakan surah Al-Isra karena ada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji, kajian kita nanti akan kita fokuskan engkika dinto dengan bagaimana kula ben panjenengan bisa memakai, menggunakan hasil ilmu itu dalam kehidupan. Ini kan kita kembangkan dalam praktek kehidupan kita. Kita mulai dengan firman Gusti Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca ketika menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Isra dimulai dengan kata subhana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانه, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diawali dengan kata subhana, jadi bisa dibuktikan peristiwa itu merupakan peristiwa yang dahsyat. Jadi pun sesuatu dimulai dari subhana, berarti nikah keagungan Allah. Sesuatu itu dahsyat. Sesuatu dahsyat. Karena disebutkan diawali dengan subhana, Maha suci Allah. Subhana, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala zat asra, yang menjalankan. Asra ini kan menjalankan. Berarti ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Allah di dalam menjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi. Siapa yang dimaksud bi'abdihi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan yang menarik. Ada kata asra, menjalankan. Dan ada kata bi'abdihi, yaitu yang dijalankan. Berarti asra, menjalankan, ada kekuatan yang sangat berperan di dalam proses perjalanan. Siapa? Kekuatan Allah. Berarti kalau sudah Allah yang menjalankan, objeknya Nabi Muhammad pasif. Yang aktif siapa? Allah. Berarti yang memiliki kekuatan adalah Allah. Karena itu perjalanan dengan kebesaran dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terjadi pasti di dalam kebesaran Allah. Makanya dalam logika manusia kadang tidak masuk akal.
perjalanan itu. Kenapa? Karena ada yang namanya asra, kekuatan yang menjalankan. Kita jalan kula pun panjenengan mangken ke Jakarta. Tinggal lihat kita menggunakan apa? Siapa yang menjalankan kita? Ajalan soko sebulan depak ke Jakarta. Kalau kita naik kendaraan sepeda motor, paling 2 hari, 3 hari nyampe ke Jakarta. Kalau enggak, 1 minggu nyampe ke Jakarta. Menggunakan mobil 2 hari sampai ke Jakarta. Tapi kita menggunakan pesawat. Dari Surabaya 45 menit ke Jakarta. Saya tak masuk akal, tetapi masuk akal ketika dilihat kendaraannya apa. Nah, saya jalan siapa? Lah nikah. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu, siapa yang berada kekuatan di balik itu semua? Siapa? Lah nikah. Perjalanan kula panjenengan dari misalnya Indonesia ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah. Kalau kita menggunakan transportasi darat, dulu perjalanan 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan pakai kapal laut ibadah haji. Mungkin perjalanan cukup 9 jam dari Surabaya menuju Jeddah. Coba bayangkan, sangat kecil. Lambat berapa? 4 bulan, 6 bulan. Sekarang cukup 9 jam. Oh, tak masuk akal. Lihat dulu kendaraannya apa. Cek kapuru ngocak tak masuk akal. Kendaraannya apa? Lah nih. Dilihat dulu. Lagi. Oleh karena itulah kula panjenengan melihat ada kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam menjalankan seorang hamba. Yang menarik Eka Dinto bi'abdihi. Rasulullah disebut dengan Allah dengan sebutan abdun. Nah, ini kayak yang menarik. Apa abdun? Abdun yang Eka Dinto adalah hamba. Ada beberapa prinsip nilai unsur penting yang ada di dalam hamba. Yang pertama, hamba adalah objek yang pasif. Ini ke hamba. Namanya objek pasif sam'an wa ta'atan. Jadi kau tu norok perintahnya subjek yang aktif. Kita sebagai abdun, hamba Allah, nyamana hamba Allah tak punya kekuatan. Kula panjenengan longku karena Allah, acelen karena Allah. Kenapa kita congkak dan sombong di muka bumi Allah? Kita makan karena Allah. Kita naik kendaraan karena Allah. Kita pakai baju karena Allah. Maka manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Lagi. Jadi Rasulullah SAW anika melayani agama Allah. Pelayan. Abdun nikah, unsur yang kedua adalah ada unsur pelayan di dalam diri seorang hamba. Nah, karena kula panjenengan seorang hamba, maka harus melayani Allah. Makanya Rasulullah disebut bi'abdi, menjalankan Allah kepada seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah diangkat kemuliaannya, derajatnya melalui Isra Mi'raj? Karena tadi abdun, hamba sudah melakukan tugasnya melayani. Kanjeng Nabi alayani sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW dilempari. Anika kejadian ini tatkala Rasulullah SAW anika mengalami kesedihan, amul huzn. Jadi tahun kesedihan Rasulullah SAW. Rajina wafat, paman yang dicintainya wafat, kan sedih kanjeng Nabi. Sedih, alayani pun Rasulullah pun, alayani pun ngajak umat sampai nang kota Taif dilempari dan sebagainya. Sabar kanjeng Nabi. Karena kesabaran Rasulullah, saat Rasulullah mengalami kesusahan, dihibur oleh Allah.
Tapi kelak pun ajalana ki tugas hamba. Apa yang bisa kita terapkan dalam kaudian? Kula ben panjenengan karena hamba montero mulja kula ben panjenengan pertama jalana ki kelu tugas hamba dengan baik ibadana ke pangeran. Fokus. Kini kapan tujuan kita? Tujuan kita cek mikir kompensasi ibadah apa fokus, lako apa tepat. Tak usah pentah, pun kerjanya bagus, maka majikan pasti akan memberikan bonus tambahan. Lah kita makin punten gaji, kencaran, nikah yang diharapkan kerja tak maksimal. Lah nih. Sehingga si majikan, si pemberi kekuasaan dan sebagainya malas untuk memberikan bonus ini kaki. Karena itulah kula pun panjenengan nikah di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada kekuatan. Jadi Kanjeng Nabi nikah pemulja karena Rasulullah telah melaksanakan tugas seorang hamba melayani. Kita nikah hamba melayani agama Kanjeng Nabi, mau di syiar kuste Kanjeng Nabi kini ke katu Lailan, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah? Lailan, pada saat malam. Ada makna apa malam nikah? Malam nikah bermakna yaitu satu kehidupan yang hening, satu waktu yang hening. Makanya orang nikah akan mulia ketika dia menghidupkan malam karena keheningan malam. Keangku ibadah ke Gusti Allah. Lailan nikah kemuliaan manusia nikah ketika sudah menghidupkan malam. Dari mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan? Tumpuannya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini yang menarik. Jadi Kanjeng Nabi ini kamuljaanna hiburannya anika dimulai dari startnya masjid, finishnya masjid. Artinya masjid ini simbol kemuliaan seseorang. Masjid ini simbol kebahagiaan seseorang. Maka masjid ini simbol tempat di mana Islam lahir dan Islam dikembangkan melalui masjid. Milana kula pun panjenengan montro mulja pacinta ke masjid. Banyak hadis-hadisnya nih. Anika beri. Rasulullah tak berangkat dari compokan punten. Rasulullah tidak diberangkatkan dari pasar punten. Rasulullah tidak diberangkatkan dari gua, bukan. Akhir Rasulullah berjalan tidak di tempat keramaian, tapi juga dengan masjid. Di dalam cerita banyak hikayat nikah Pak Repaan Kanjeng Nabi badan dengan Hijir Ismail dengan Masjidil Haram. Karena Masjidil Ismail nikah menjadi kekuatan sampai semakin nikah banyak orang merebut asalat dengan Hijir Ismail karena Rasulullah nikah senang dan pernah bahkan ketika Rasulullah mau Isra, didatangi malaikat Jibril Pak Repaan badan Hijir Ismail. Ini kekuatan nih kan. Kekuatan yang dahsyat. Jadi Kanjeng Nabi Pak Repaan badan Hijir Ismail, etiin Ka'bah. Bani Pak Repaan badan baru, bani Pak Repaan badan Ka'bah, bani badan Masjidil Haram. Pas Pak Repaan badan Ka'bah, badan Hijir Ismail. Oh, kini kawan malaikat datang malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah. Berarti Pak Repaan apa? Pak Repaan ibadah. Ibadah nih kamar, masjid. Namun ibadah nih masjid nih kemuliaan. Makanya kalau kita ingin mulia, maka rajin-rajinlah kita beribadah di masjid dan cinta kepada masjid. Dan ini berarti awal dan akhir, start dan finish masjid. Berarti masjid yang kita dinto memiliki kemuliaan. Moga-moga kula panjenengan keluarga sanak foto kita nikah mampu menerapkan makna dari nilai Isra wal Mi'raj
yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abad nikah tidak memiliki kekuatan karena kita semua dijalankan oleh Allah. Kula akuli karena Allah, nikah berbicara karena Allah, duduk karena Allah, tedung karena Allah. Apa pas manusia pas? Manusia tak andik peran. Karena kula bancu dengan anika ruh kita digerakkan oleh Allah. Makanya manusia nikah pasif. Manusia nikah tidak memiliki kekuatan di hadapan Allah. Makanya tak boleh sombong. Andik nikah kapiben ni diin aba, diin Allah. Bisa awirit adikir cek bong sombong jeria ilmun diin Allah. Epa kenceng awirit karena kekuatan Allah. Ahli pasah cek bong sombong sema pasah Allah. Lah, nikah. Oleh karena itu manusia ada kekuatan yang perlu dibanggakan di dalam diri manusia. Lamilana Allah satu-satunya zat yang perlu kita engkika dinto banggakan dan perlu kita besarkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali muka-muka kita tetia orang-orang abdul betul-betul hamba yang melayani Allah Subhanahu wa taala. Mun pun melayani Allah ada makhluk ke Allah ni kan norok alayani kula bancu dengan. Kata Allah di dalam hadis qudsi, ya dunya man khadamana fakhdumihi wa man khadamaka fastakhdimihi. Ini kan Allah ni kan berfirman ke dunia. Dunia, jadilah engkau pelayan hambaku. Nah, hambaku kila tangkabula. Jadilah engkau pelayan hambaku yang hambaku sibuk melayaniku setiap hari. Nah. Tapi sebaliknya dunia, jadikanlah hambaku itu budakmu, pelayanmu yang setiap hari hambaku hanya sibuk melayani tentunya. Alapo, Allah, tunya malah ada teti budak tunya. Tapi mun kita sibuk alayani Allah tunya no. Sibuk adzikir ka Gusti Allah tunya de. Lanik pas ragu ni kedawuna Allah la subhanahu wa ta'ala kepada dunia. Oleh karena itulah ayo jadilah kita benar-benar hamba Allah. Makanya Abdullah anika istimewa. Makanya dua dalam ilmu tasawuf nika abdun karamah ada Abdullah. Abdun karamah nika hamba yang diberi kemuliaan. Tapi mun Abdullah hamba Allah yang melayani Allah. Tengki terceto tengkian Abdullah. Mana beri karomah orang ni kan banyak. Pokok ahli tirakat beri karomah. Tapi mun Abdullah, ini luar dalam karena Allah. Moga-moga kita setuju selalu dalam lindungan Allah. Awal Rajab ini, moga-moga epatetia awal dari keberkahan pun terus barakah kula bantu dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rezeki sang Allah Subhanahu wa taala. Moga barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.